Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Selamat malam semuanya teman-teman. Ini baru saja selesai pertandingan timnas Indonesia melawan Irak di GBK. Jadi pertandingan ini seru sekali teman-teman ya. Di babak awal-awal itu ya, babak awal Indonesia bermain bagus, bahkan Irak tidak berkutik ya di babak pertama teman-teman. Jadi strateginya Sintayong manjur ya di babak pertama. Strategi sampai situ tim Irak itu nggak bisa terlalu luasa masuk ke pertahanan Indonesia ya, sehingga leluasa tim belakang Indonesia. Nah, di sini setelah beberapa saat babak kedua Indonesia kena hukuman penalti, ini yang bikin drop ya, bikin drop pemain juga, bikin drop mental beberapa pemain, khususnya Justin Hubner ya. Jadi Justin Hubner itu menghalau bola teman-teman, tapi tangannya gerakan tangan kirinya itu agak ke atas gitu, sehingga wasit mengambil keputusan bahwa itu adalah penalti. Hernando Ari hebat, sebenarnya sudah bisa membaca tendangan dari penendang Irak ya teman-teman. Cuma tangannya itu enggak sudah kebaca sebenarnya sebelah kiri. Jadi sepersekian detik lah ya, itu nggak kejangkau teman-teman bolanya. Sehingga Indonesia kalah 0-1 di babak kedua. Terus beberapa saat kemudian Indonesia kena lagi hukuman penalti, teman-teman. Kena lagi hukuman penalti. Ya. Akhirnya lemes lagi tuh mentalnya teman-teman. Tapi tendangannya meleset ke atas. Tendangan dari eksekutor Irak. Ini yang membuat kita agak lega ya. Tapi lagi-lagi Indonesia kena hukuman lagi kartu merah. Ini yang hukuman-hukuman berat seperti ini yang membuat Indonesia agak kacau konsentrasinya. Jordi Amat lagi backnya, aduh. Kena hukuman kartu merah karena pemain Irak itu sudah hadapan-hadapan dengan kiper. Jordi Amat terlambat teman-teman menghalau bolanya, sehingga mengenai kaki pemain yang sudah berhadapan dengan Hernando Ari. Itu yang menyebabkan Jordi Amat dihukum kartu merah. Nah, dengan main 10 pemain inilah agak-agak mengacaukan suasana. Sudah kalah, kena kartu merah, pemainnya tinggal 10. Nah, jadi kan otomatis kena juga mental, teman-teman. Kena mental, di situ mulai nggak tenang. Timnas Indonesia mulai nggak tenang nih, padahal kita kan bermain di tuan rumah ya, penonton sebegitu penuhnya. Ya karena namanya kena kartu merah, pemain 10 ya, kalah 0-1, itu pun penalti ya, kena mental tuh pemain. Justin Hunter kena mental tuh teman-teman, mukanya kelihatan sekali. Ya, mulai itu agak kacau, Sintayong mengganti-ganti pemain-pemain cepat. Ya. Setelah itu Hernando Ari blunder. Ya, Hernando Ari blunder nih. Bola leluasa di kaki Hernando Ari. Kenapa nggak langsung dipassing, operkan ke kanan atau ditendang jarak jauh, pakai digocek dulu di depan gawang? Ini yang kadang-kadang saya mikir apa yang ada di pikiran Hernando Ari ya. Di saat ditekan, bolanya udah di depan gawang, di kaki Hernando, digocek. Hernando nggak ngerti bahwa dari sebelah kiri ada pemain Irak. Ya, akhirnya bola kerebut lah sama pemain Irak di depan gawang sendiri. Jadilah gol yang kedua. Nah, disitulah Hernando Ari
merasa menyesal sekali itu, sampai dia sujud-sujud dan ditenangkan oleh pemain yang lain. Kena mental lagi ya. Nah untungnya sampai akhir pertandingan Indonesia nggak kebobolan lebih dari 2. Ya, akhirnya 0-2. Apa nih gambaran atau yang bisa diambil dari pelajaran ini teman-teman? Ya pelajarannya ya memang Irak ini memang kelasnya di atas Indonesia, ya itu satu. Kedua, ini mungkin cuaca juga ya, cuaca juga. Sebenarnya Indonesia ada peluang bagus yang dibawakan serangan balik oleh Araknar itu teman-teman. Araknar dikepung oleh 2 pemain Irak di depan gawang, bola diconteng sama Araknar, udah seharusnya masuk tuh kalau nggak kesentuh kaki pemain Irak. Sayangnya kesentuh, jadi bolanya menjadi lambat dan akhirnya tendangan sudut. Itu sebenarnya Ragnar sudah harus menyeimbangkan, sebenarnya bisa menyeimbangkan tuh, bermain 10 pemain, Ragnar waktu itu masih 1-1 dan Ragnar bisa punya peluang untuk menyamakan kedudukan 1-1. Ternyata keduluan kakinya pemain Irak, akhirnya bola terpental corner kick ya. Nah itu akibat perubahan strategi Irak teman-teman ya, perubahan dari strategi Irak dari 4-2-3-1, Irak berubah jadi 4-4-2. Jadi pressingnya ditambah oleh Irak, makanya Indonesia agak lumayan kedodoran di belakang. Ya korbannya Jordi Amat itu, kena kartu merah itu kan korban dari tekanan dari Irak ya. Nah Jordi Amat akhirnya kartu merah, itu nambah agak-agak goyang lah permainan Indonesia. Nah, jadi ini pelajaran juga teman-teman yang harus diambil hikmah ya, Indonesia belum bisa mengalahkan Irak bahkan di rumah sendiri. Kita tunggu nanti apa yang akan dilakukan Sintayong saat melawan Filipina ya. Mudah-mudahan full tim Indonesia bisa main semua dan bisa memetik kemenangan melawan Filipina, itu harapan satu-satunya. Sampai jumpa.